جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, yaitu 4 sebab terkabulnya doa. Kita lanjutkan pembahasan 4 atau sebab terkabulnya doa. Kita telah membahas 2 dari 4 sebab itu. Yang pertama, as-safar at-tawil, yaitu safar yang panjang, bepergian jauh. Maka itu di antara sebab dikabulkannya doa. Jadi da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, itu mustajab, dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dalam kondisi yang menunjukkan rendahnya diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi yang rendah di hadapan Allah, seperti penampilan yang sedang kusut dan berdebu karena kondisi, bukan karena riya, bukan, melainkan kondisi. Maka kita akan mulai di pembahasan ketiga dan keempat. Setelah itu kita juga bahas insyaallah, yaitu hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Jadi selagi ada penguat terjawabnya doa, penyebab terkabulnya doa, ada juga penghalang terkabulnya doa. Yang ketiga dari sebab terkabulnya doa, yaitu mengangkat kedua tangan ke langit, menengadahkan tangan ke langit. Ya, seperti ini atau yang semisalnya. Ya, dan ketika beribtihal, ibtihal itu doa dengan penuh ketundukan dan dengan mengangkat tangan ke lebih ke atas lagi, ini ketika istisqa atau di doa-doa darurat, di doa-doa yang sangat darurat. Taib, mengangkat kedua tangan ke langit merupakan di antara adab berdoa yang dengan sebabnya doa diharapkan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra khaibatain." Makna globalnya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun karim. Di sini yang makna sahih yaitu maha pemalu dan maha dermawan. Ya. Sebagian juga menafsirkan hayy di sini maha hidup. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga tersifati dengan sifat malu. Ya, malu dalam konteks seperti ini, yaitu yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibatain. Yaitu Allah taala malu apabila seseorang mengangkat kedua tangan kepadanya lalu Allah kembalikan dalam keadaan kosong dan gagal, maka Allah taala malu akan hal itu. Seorang manusia jika dia memiliki harta yang luas, harta yang banyak,
kemudian ada seorang fakir yang meminta kepadanya dermaan, sedekah yang enggak seberapa jika dibandingkan dengan tabungan dan hartanya. Maka ketika dilihat oleh orang-orang si kaya ini tidak memberikan sepeser pun pada si fakir, maka ini sama dengan mempermalukan diri sendiri. Itu baru level manusia. Apalagi Rabbul Alamin, laisa kamitslihi syai', yang tiada serupa dengan, tiada semisal dengan apapun dari makhluk dan siapapun dari makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dengan kekayaan yang tidak dibatasi oleh logika. Karena Allah lebih kaya dari apa yang dikira. Dan Allah Maha Baik dengan kebaikan yang tidak bisa ditakar oleh perasaan manusia, lebih baik daripada apa yang kita duga. Maka kekayaan dan kebaikan Allah Azza wa Jalla menjadikan Allah Ta'ala malu jika ada hamba yang memohon-mohon padanya kemudian tidak dijawab olehnya, kecuali jika hamba tersebut memiliki penghalang terkabulnya doa seperti syirik, kufur, atau hal-hal lain dari penghalang yang nanti akan kita sebutkan. Taib. Kemudian, dan Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau tinggi-tinggi dalam doa istisqa, doa meminta hujan, hingga terlihat warna putih kedua ketiak beliau. Dan Nabi SAW juga mengangkat kedua tangan beliau tinggi-tinggi pada perang Badar ketika memohon pertolongan atas orang-orang musyrik, hingga kain selempang beliau jatuh dari kedua pundak beliau. Jadi jatuh saking tingginya beliau memohon minta sama Allah SWT. Namun itu dalam konteks yang sangat darurat, seperti doa istisqa, minta hujan, dan juga ketika perang, atau dalam konteks yang betul-betul memaksa diri kita untuk beribtihal dan meminta kepada Allah sungguh-sungguh. Adapun dalam konteks normal, maka untuk menghindari riya dan syuhrah, maka hendaknya kita seperti biasa aja. Karena kalau misalnya di masjid ba'da salat qabliyah maghrib misalnya, setelah azan atau sebelum qamat, kemudian ada ikhwan yang seperti ini doanya, akan dilihat oleh orang-orang. Maka ini akan menimbulkan suudzon, kecurigaan pada orang lain terhadap dirinya. Ya, dan belum tentu juga dia aman dari riya, ujub. Belum tentu aman dari itu, belum tentu aman dari fitnah syuhrah, yaitu fitnah, yaitu ujian merasa dilihat, terkenal, dikenal, belum tentu. Makanya yang afdol dalam konteks biasa tidak perlu setinggi itu dalam mengangkat tangan, ya kecuali darurat sekali baru mungkin, ya. Baik, kemudian sebab terkabulnya doa yang nomor 4, yaitu memelas kepada Allah dengan mengulang-ulang menyebut namanya, menyebut rububiyahnya Allah, menyebut namanya, memelas, meminta betul-betul dan merasa diri kita ini fakir. Berdoanya seseorang dalam keadaan hati yang tidak merasa butuh pada Allah, itu boleh jadi tidak dijawab oleh Allah karena orang ini enggak merasa butuh. Tapi doanya seseorang dalam keadaan dia benar-benar fakir dan merasa butuh sama Allah, maka ini akan dijawab oleh Allah. Maka bedakan kadang-kadang ketika kita lagi senang, lagi nyaman, lagi normal hidup, kita minta sama Allah sesuatu, tapi sebenarnya kita tuh nggak merasa begitu butuh sama Allah. Beda hasilnya dengan ketika kita lagi kejepit, kepepet, bingung, terus kita merasa fakir banget di hadapan Allah. Itu cepat dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Ta'ala tuh tidak keberatan untuk menjawab doa sebesar apapun yang kita minta. Sebanyak apapun yang kita minta sama Allah, Allah tidak keberatan untuk memberi, bukan itu yang memberatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha agung, sehingga kalau ada seseorang yang tidak merasa butuh sama dia, maka untuk apa orang ini kelas kemudian? Allah Ta'ala secara dirinya itu tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Tidak butuh bantuan makhluknya sama sekali. Ya. Apa yang makhluknya lakukan dari ibadah, maka Allah tidak mengambil benefit dari itu karena dia Maha Ghani, Maha Kaya.
Justru ibadahnya manusia itu untuk dikembalikan kepada manusia kemaslahatan akhirat mereka sendiri, bukan untuk kemaslahatan Allah, karena Allah lah yang menciptakan kemaslahatan dan madarat. Nah, sekarang hamba kalau misalnya dia merasa mustaghnin 'anillah, dia merasa tidak butuh sama Allah walaupun dia berdoa, maka Allah Ta'ala tidak menjawabnya, karena orang ini pun gak butuh sebenarnya sama Allah, gak butuh. Ya gitu. Kayak orang-orang yang meminta kepada Allah dalam keadaan terjepit, itu potensi dijawabnya jauh lebih besar. Ya, adapun cuma formalitas, iseng-iseng aja, apalagi nyoba-nyoba, ngejajal, maka yang seperti ini kurang adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang sedang dalam kesulitan, maka biasanya kalbunya itu lebih lekat dengan merasa fakir kepada Ar-Rahman. Begitu ya ikhwas sekalian. Jadi merasa fakir, iftiqar, merasa butuh sama Allah, itu modal yang besar. Modal yang besar untuk dijawab doa-doa kita. Ya. Memelas kepada Allah dengan mengulang-ulang, hal itu merupakan sarana paling agung untuk meminta dikabulkannya doa. Siapa yang memperhatikan secara seksama doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, ia akan mendapati pada umumnya dibuka dengan nama Allah, Allahumma atau Rabbana atau Rabbi, ya, seperti firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dimulai dari Rabbana, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami. Atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kemudian kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Surat Al-Baqarah. Setelah tadi kita mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjawabnya doa, maka insya Allah kita mulai melanjutkan ke hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, mengenai hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, Nabi SAW mengisyaratkan, yaitu menggunakan harta haram secara luas dalam makan, minum, pakaian, dan pertumbuhan. Jadi di antara hal yang menghalangi terkabulnya doa adalah memanfaatkan harta haram. Memanfaatkan harta haram, tawassu' dan bermudah-mudah dalam memanfaatkan harta haram, enggak peduli dengan halal haram, baik itu untuk urusan makanan atau minuman atau pakaian atau pertumbuhan. Pertumbuhan di sini yaitu dagingnya tumbuh dari gizi haram, makanan haram atau minuman haram. Kesehatannya berasal dari hal yang haram. Dan haram di sini ada dua kemungkinan. Haram dari segi zat. Ya, ada tiga kemungkinan, sebagaimana yang pernah Anda sebutkan. Haram secara zatnya, ya, itu yang pertama. Yang kedua, haram secara kezaliman. Haram secara kezaliman mendapatkannya, walaupun secara zat halal, tapi secara mendapatkannya itu zalim. Atau yang ketiga, haram karena hasil dari penghasilan. Haram karena hasil penghasilan, haram karena penghasilannya, gitu loh. Haram karena kasab, yaitu penghasilannya. Yang pertama haram karena zatnya, yang kedua haram karena kezalimannya, yang ketiga haram karena penghasilannya. Ini pernah Anda sebutkan di majelis ini, tapi kita ulang. Seseorang bisa makan, minum, berpakaian, dan tumbuh dari yang haram.
Yang pertama, haram dari zatnya. Makanan yang haram dari zatnya apa? Misal daging babi, daging anjing, itu jelas haram secara zat. Daging bangkai, ya, daging tikus haram secara zat karena dia najis. Karena bukan tikusnya, ketika masih hidup tikus itu tidak najis, tapi ketika mati maka dia bangkai karena haram. Haram secara zat. Sate kodok haram secara zat. Darah yang dibekuin sehingga rasanya seperti hati haram secara zat. Ini kan banyak ini banyak yang dijual ini. Saya pernah ke Terminal Boyolali dulu, tapi ya sekitar 20 tahun lalu. Di terminal, ya bukan di Terminal Boyolali doang sebenarnya, cuman ini pengalaman aja. Ada angkringan. Nah, di angkringan itu kan ya ada sate-sate kayak jeruan gitu loh. Itu enggak apa-apa. Ampela itu enggak, nasi kucing itu enggak masalah. Kemudian ada dandang atau ya dandang gitu semacam itulah. Saya buka, kok kayak agar. Loh ini apa ya, Bu? Ini apa, Bu? Apa gitu namanya, apa gitu? Dijawab apa namanya, Pak? Hah? Arus. Ya pokoknya gitulah gitu. Apa ya ini ya? Enggak tahu, anak enggak kenal, asing namanya karena anak bukan kelahiran Jawa Tengah, kelahiran Kalibata, Pasar Minggu ada. Nah, katanya ini tapi kok apa ya gitu. Ya namanya mungkin itu. Cuman anak tanya, ini bahannya apa? Oh, itu darah, Mas. Darah. Tapi ya darah tapi dikentelin gitu loh. Iya. Enggak makan itu, nauzubillah min dzalik. Kelihatan kayak ati gitu, kayak agar kayak ati gitu. Ini haram secara zat. Makanan haram atau bisa dikatakan minuman haram karena cairan misalnya, darah. Ya. Kalau kita mengkonsumsi ini haram secara zat, posibilitas tidak dikabulkan doanya. Gitu. Sesuatu yang haram secara zat itu bisa tidak dikabulkan doanya untuk everyone, untuk semua orang. Sate kodok misal, kita beli sate kodok, nauzubillah min dzalik ya. Untuk kita makan, dan kodok itu haram karena kaidahnya binatang yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh haram semua. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh semuanya haram. Gitu ya. Kodok dilarang untuk dibunuh, haram dimakan. Ya. Tikus diperintahkan untuk dibunuh, haram dimakan. Ular diperintahkan untuk dibunuh, haram dimakan. Ya. Semut dilarang untuk dibunuh, haram dimakan. Lebah dilarang untuk dibunuh, haram dimakan. Semua yang diperintahkan dalam Islam oleh Allah dan atau Rasulnya untuk dibunuh haram dimakan. Ya, semua yang juga yang diperintahkan untuk jangan dibunuh juga haram dimakan dalam Islam. Oke, sate kodok haram dimakan. Baik, kemudian kita kasih anak kita misalnya, istri kita kasih, tetap haram nggak hukumnya? Haram, mereka nggak boleh makan itu. Sehingga kalau kita makan tuh sate kodok, istri makan sate kodok, anak udah dewasa makan sate kodok, paman makan sate kodok, maka gara-gara makanan haram itu kita doa nggak dijawab sama Allah. Ini karena haramnya secara zat. Begitu juga minuman yang haramnya secara zat, khamr, haram secara zat untuk dikonsumsi. Bahkan lebih parah lagi kalau khamr, karena minum khamr bukan hanya doa saja yang nggak terkabul, salat nggak diterima. Pahalanya, ridhonya nggak ada dari Allah sampai 40 hari 40 malam kecuali kalau dia taubat dari khamr. Juga secara zat, haram secara zat, pakaian yang haram secara zat seperti apa? Seperti kain sutra murni untuk laki-laki. Entah itu berupa sarung ataupun selendang ataupun apapun. Ketika dia pakai itu kemudian doa minta sama Allah, maka enggak dikabulin sama Allah karena ada penghalangnya, yaitu pakaian yang haram secara zat untuk laki-laki.
Adapun kalau yang pakai adalah perempuan, maka enggak masalah. Itu pakaian yang haram secara zat. Haram secara zat. Kemudian pertumbuhan yang haram dari yang haram secara zat. Pertumbuhan dari yang haram secara zat, ya seperti yang tadi, makanan atau minuman atau gizi, suplemen yang di dalamnya ada kandungan haram secara zat, dari babi atau dari anjing, ada suplemen atau obat dan semisalnya yang bisa membuat dia itu tumbuh jadi daging atau mempercepat pertumbuhan, maka ini haram secara zat, membuat doanya tidak dikabulkan sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari itu. Berhenti dan taubat sama Allah. Ini konteks yang haram secara apa? Zatnya. Yang kedua, ada sesuatu yang haram karena kezaliman orang yang mendapatkannya. Artinya, dia haram karena ini hak orang lain. Dia haram karena ini hak orang lain. Zalim, mencuri, merampas, menjamret, membegal, ngambil tanpa izin dan seterusnya. Ini haram bukan secara zat barangnya, bukan. Barangnya boleh jadi aslinya halal, tapi menjadi haram karena ini milik orang lain dan dia berbuat zalim dengan nilep, ngambil dan seterusnya. Maka ini haram karena kezaliman. Tapi haram karena kezaliman, maka bagi pelakunya itu haram, membuat dia kalau konsumsi itu tidak diterima doanya. Ya. Adapun bagi orang lain yang tidak tahu dan meminjam barang itu karena ketidaktahuan, maka masih mungkin dikabulkan doanya. Adapun jika orang yang meminjam itu tahu, tidak diterima doanya. Saya kasih contoh dari makanan yang haram karena itu hak orang lain. Kasih contoh apa? Seseorang, naudzubillah min dzalik, nyolong roti di toko, diam-diam taruh di kantong. Ya. Dia pun keluar ada roti sebongkah, kemudian dia ngambil itu, nyuri kan, terus minum Sprite, nyuri dia dari Indomaret dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nah kemudian dia duduk, ternyata dia ini pemulung ya misalnya, ya. Pemulung tapi lihai nyuri gitu. Dia pun duduk sama pemulung lain. Bro, mau nggak nih? Gua ada roti nih, roti sobek. Gua sobek-sobek nih rotinya. Ya. Buat lu satu nih. Ya, gitu kan. Dimakan sama dia, Sprite diminum bareng. Ini haram nggak barang? Haram. Haramnya karena apa? Apakah zatnya? Bukan. Haramnya karena kezaliman. Yang dia lakukan ini milik orang, ini milik Indomaret. Dia harus bayar kalau mau itu, tapi dia nyolong, berarti ini zalim. Nah, karena ini hak pihak lain yang diambil, maka pencuri ini ketika makan, ya dia kemudian nanti ketika dia doa nggak diterima doanya, karena dia pelakunya. Baik. Si pencuri kan pemulung, dia makan sama pemulung lain makan juga tuh. Halal atau haram buat pemulung itu? Halal kalau nggak tahu. Tapi kalau dalam hati mereka pemulung lain itu merasa, nih maaf beli kayak gini nggak mungkin, paling nyolong. Ada rasa di hati yakin ini hasil colongan, haram. Dan kalau dia yakin, karena nggak mungkin yang ini kita makan roti sobek sayur berapa harganya? 20 ribuan kalau nggak salah. Nggak mungkin nggak mungkin dia ngabisin 20 ribu cuman buat beli roti. Biasanya 20 ribu buat nasi yang 10 ribuan sama rokok dan seterusnya kan gitu. Nggak mungkin deh. Tapi dia nggak mau nanya, karena kalau dia nanya ya kayak enak. Tapi dia tahu. Ini mah paling nyolong, ini mah. Ya. Kalau dia tahu kayak gitu, karena melihat gelagat dan juga kebiasaan, maka ini haram buat dia. Buat pemulung yang lain haram karena apa? Pengetahuan dan persangkaan kuat mereka menjadi hukum. Begitu jemaah. Ya. Maka kalau antum
diberi oleh seorang yang profesinya maling, persangkaan kuat antum ini harta maling, jangan terima. Karena persangkaan kuat antum gitu. Kecuali kalau emang nggak tahu, pemulung dan maling ini tiba-tiba ngasih ke orang fakir miskin, padahal sama-sama miskin. Kayak kelihatan lapar nih buat roti buat ente. Makasih ya Pak ya. Ya orang miskin ini nggak tahu itu ya colong, maka halal buat dia karena dia nggak tahu. Ya kecuali kalau pemulung ini ngasih tahu, bang, kelihatan lapar nih, ini dapat sariyoti gua kasih setengah dah. Ya tadi habis dapat ngambil dari Indomaret. Nah, maka si fakir miskin ini nggak boleh nerima itu. Ya nggak, naudzubillah min dzalik, saya nggak mau biarin saya miskin lapar nggak apa-apa. Yang penting saya nggak makan yang haram. Nah ini, gitu ya. Jadi bagi pelaku pencurian maka itu haram karena kezaliman dia. Dan bagi orang lain yang mengkonsumsinya atau memanfaatkannya, haram jika mereka tahu atau bersangkaan kuat, tidak haram jika mereka tidak tahu dan tidak punya persangkaan kuat. Maka bagi maling ini, dia makan tuh sari roti, doanya nggak terkabul. Pakaian juga gitu, pakaian nyolong, udah yang dicolong pakaian bekas lagi, dari jemuran atau dari toko pakaian bekas, nyolong. Maka ketika dia pakai pakaian nyolong itu, dia doa, nggak dijawab doanya karena pakaian dia tuh pakaian colongan, gitu. Ya, temennya minjem, dikira itu pakaian dia, minjem ya, oke silakan. Padahal itu pakaian colongan. Maka yang temennya ini karena nggak tahu, ya maka tetap diterima doanya insya Allah, karena nggak tahu. Tapi kalau temennya ini bersangka, pakaian lu bagus banget, dari mana beli, kelihatan baru nih. Sudah nggak usah tahu lah, gitu kata. Tapi curiga, nggak mungkin dia punya pakaian sebagus ini, nggak mungkin. Duit dari mana? Ini kayak ngambil ini. Tapi pinjem bang, pinjem ya. Pinjem juga. Dia doa pas lagi pinjem itu nggak diterima. Karena apa? Dia punya persangkaan kuat. Ini pakaian hasil nyolong. Mungkin halal secara zat, tapi haram karena zalim. Gitu. Taib, begitu juga pertumbuhan. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga tadi apa? Haram karena pendapatannya, bukan karena kezaliman, tapi pendapatannya, yaitu haram dari penghasilan. Ya, haram karena penghasilan dari akad-akad yang haram. Bukan yang zalim, tapi yang haram. Haram karena penghasilan dari akad-akad yang haram, akad riba misalnya. Haram. Ya. Haram. Misal orang kerja di bank riba misalnya. Haram enggak? Haram. Tapi itu penghasilan. Dia makan dari hal haram itu, penghasilan yang ribawi, haram buat dia. Maka yang kerja di bank-bank ribawi itu doanya susah dikabulin itu. Tapi kalau dia ngasih orang lain dari penghasilan riba, dia ngasih orang lain, halal buat orang lain, termasuk buat anak istrinya. Iya, itu sudah pernah dijelaskan di sini. Ya, penghasilan para pekerja riba itu dari akad riba, ya, leasing dan semisalnya, kerja di situ haram buat mereka para pelaku. Tapi ketika mereka ngasih orang lain, maka itu menjadi halal buat orang lain, Antum dapat hadiah kue bolu dari seorang bankir, halal buat antum. Antum makan gak masalah, doa antum tetap dikabulkan. Iya, walaupun antum tahu dia pegawai riba. Iya. Termasuk juga sebentar, kalau pajak, anak khawatirnya bukan masuk ke dalam akad yang diharamkan aja, tapi dia masuk ke dalam zalim. Beda pajak. Ya, beda dengan pajak. Ya, anak khawatirnya begitu ya. Walaupun sebenarnya kenyataannya orang-orang yang kerja di kantor pajak itu mereka hanya kerja, bukan mereka yang mengutin pajak.
tapi kan sebenarnya mereka bantu-bantu. Maka sebaiknya kalau ada sahib dia pegawai pajak, sebaiknya nggak usah. Saya anak nggak mau ini, karena uang zalim biasanya nih gitu. Tapi kan nggak semua pajak itu masuk dalam zalim. Ada pajak-pajak yang dia memang hak, tapi namanya pajak gitu loh. Seperti untuk jalanan, pajak kendaraan yang memang menggunakan jalanan pemerintah misalnya, maka ini kan uang pajak itu akan dikembalikan ke maslahat jalanan juga, maka ini bisa. Tapi kalau pajak-pajak yang lain seperti bea cukai pada umumnya, orang mau dagang dipajakin, ya, orang punya ini sedikit lebih mewah, pajaknya berlebihan, maka ini nisbah pajak yang berlebih itu zalim. Bukan hanya akad haram tapi zalim. Ya. Makanya tidak masuk surga para pemungut pajak, enggak masuk surga karena zalim. Karena zalim dan mereka memakan dari yang zalim itu. Ya. Makanya seperti ini sebaiknya enggak usah diambil hadiah dari mereka. Ya, jadi dari akad-akad yang haram tapi tidak pada asal tidak zalim, bukan punya orang, tidak merampas punya orang, maka yang seperti ini haram buat dirinya, tidak dikabulkan doanya kalau dia makan itu, tapi buat orang lain halal. Ya. Contoh lain ini kan pakaian. Pakaiannya ini dia dapat dari hasil judi. Ya, misal untung-untungan tuh main apa yang kayak gini, nanti dia ngambil gini saya gitu. Ini kan judi. Dia pakai koin atau pakai uang, untung nggak untung kan? Ya, cek gitu kan, dapat. Haram nggak? Haram. Tapi ini zalim enggak? Bukan karena zalim. Haram buat orang yang mendapatkannya, dia enggak boleh. Tapi ketika dia kasih ke orang lain atau pinjemin ke orang lain, enggak masalah. Orang itu pakai, tetap doanya dikabulkan. Itu pahami baik-baik cuma. Seperti itu. Ya. Dan sabda Nabi SAW itu udah 3 tadi ya, udah ana jelasin. Haram karena zatnya, maka siapapun yang memakannya enggak dikabulkan doanya, atau siapapun yang memakainya tidak dikabulkan doanya. Haram karena kezaliman, yaitu dia mengambil hak orang lain, maka ini bagi pelakunya tidak dikabulkan doanya kalau mengkonsumsi atau memakainya. Bagi orang lain, jika orang lain itu tahu atau punya persangkaan kuat bahwasanya ini hak orang lain, bukan hak pemilik asli, bukan hak orang yang meminjamkannya, maka tidak diterima doanya kalau dia pakai itu. Tapi kalau misalnya orang lain ini tidak tahu apa-apa tentang itu, maka insya Allah nggak masalah, karena nggak ketidaktahuan dan tidak ada persangkaan ke sana. Yang ketiga, yaitu haram, benda ini haram karena apa? Karena pendapatan yang tidak benar, yaitu akad-akad yang haram seperti riba. Ya, riba dengan segala jenisnya. Kalau menjelang lebaran, biasanya teman-teman dari biasanya suku Batak atau teman-teman itu suka di pinggir jalan nawarin duit. Ya kan? Kemudian misal seorang dari kita minggir kan, buat anak-anak nanti buat lebaran bocah-bocah nih biar dapat receh. Ya, Bang tuker bang. Yang 1 juta ada gak bang? Tapi saya maunya 5.000. Oke ada. Kan ada pertukaran uang memang di tempat. Taqabud terjadi, namun bukan masalan bimasalan, atau bukan masalan bimasalin, atau mithlin bimathlin. Bukan serupa, nominalnya beda. Ya Kak. Kita tukar 1.050.000, dia kasih kita pecahan 1 juta. Kan ini riba dalam sarf, pertukaran uang.
Haram nggak transaksi ini? Haram. Ini transaksi yang tidak disebut jual beli, ini riba. Taib, oke, riba. Tapi ini bukan zalim. Maksudnya bukan zalim, bukan kita mengambil hak orang lain, bukan. Akhirnya kita kan punya uang sekarang 1 juta pecahan 5 ribuan. Ketika lebaran kita kasih anak-anak kecil, si bocil-bocil 5 ribu, perseneng mereka. Halal nggak tuh duit buat mereka? Halal. Tapi kalau kita pakai uang 5 ribu itu 20 ribu, 5 ribuan, 20 ribu, kita beli bakso dari situ, halal atau haram tuh bakso buat kita? Haram. Tapi kalau kita traktir orang, ayo ke bakso ini, 5 orang ikutan, kita bayar pakai pecahan 5 ribuan semuanya. Halal nggak buat mereka? Halal baksonya. Buat saya, buat anak, haram. Kenapa? Karena anak pakai dari pendapatan yang haram. Gitu. Paham nggak di sini? Ya. Afwan, tapi sebentar. La ya. Enggak. Ana salah contoh, enggak. Ana salah contoh. Yang ini barusan nih terakhir nih salah. Iya, salah. Halal duit itu halal buat kita. Halal dia. Kita beli bakso dengan itu halal. Karena itu bukan pendapatan penghasilan, ikhwan. Faham enggak maksudnya? Ana salah barusan. Faham enggak? Jadi kan ana tuker uang nih 1.050.000 ya, ditukar menjadi 1 juta pecahan 5 ribuan. Oke buat ana itu nggak masalah sih sebenarnya. Udah salah, ana tadi salah contoh. Yang masalah adalah di pedagang tadi itu, mana ribanya 50.000 itu, paham nggak jemaah? 50.000 itu yang di pedagang itu, pedagang uang itu, kalau dia pakai buat beli bakso untuk dirinya, halal atau haram? Haram. Nah ini yang benar nih. Paham ya di sini ya? Tapi kalau dia ngasih 50.000 itu buat emaknya, butuh duit, halal nggak buat emaknya? Halal. Oke, paham di sini ya? Adapun bagi ana nggak masalah, tapi ana dapat dosa. Dosanya gimana? Persetujuan. Akad riba ini, itu dosanya ana. Berkahnya jadi kurang. Gitu Pak, paham ya sini? Kayak misalnya antum nabung di bank konvensional, ya. Tabungan antum itu bisa 50 juta, 100 juta disimpan di bank. Ada nggak bunganya per bulan? Dapat bunganya per bulan. Antum kumpulin tuh bunga per bulan. Tiap bulan, setahun atau boleh misalnya dapatlah setahun 500.000 ini uang bunganya, interestnya. Oke? Sisanya itu tabungan antum. Tabungan antum halal nggak? Halal. Tapi interest yang antum dapatkan 500.000 per tahun ini, antum ambil kemudian antum makan bakso, halal atau haram? Haram. Tapi 500.000 antum traktir bakso buat 5 orang. Sok bakso nih, yuk. Antum bayarnya pakai riba, keuntungan riba. Haram buat antum. Tapi buat teman-teman halal, apalagi mereka nggak tahu apa-apa. Cuman antum dosa gitu loh. Dosa besar. Iya, dosa besar. Itu yang ana maksud tadi. Begitu ya, ikhwas sekalian. Gimana ini? Ini udah azan apa belum, ikhwas? 3 menit lagi. Ya. Jadi ini seperti itu, ikhwan. Kita, ya alhamdulillah, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.